Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ngaidel aja. Halo semuanya, jadi hari ini gue pengen ngobrol lagi nih. Kemarin sama Wota Legend yang balik lagi tahun 2020 buat cuan. Kali ini yang gak jelas nih apakah dia masih Wota atau enggak, gue gak tahu. Jadi ya sambut lah Tommy. Ini X27, ntar saya nulisnya gitu ya, Tommy X ngobrol Boleh, sikat. ya gitu deh pokoknya. Oke. Jadi memang rencananya hari ini kita ngobrol santai kayak kemarin, kayak yang gue sama Mas Rang. Yang ngobrol-ngobrol santai aja. Udah ada beberapa pertanyaan, langsung aja kali kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa kabar? Sehat. Itu aja. Udah habis vaksin. Alhamdulillah. Udah bisa ke mall gua kalau mau. Oh, udah 2 kali. Vaksinnya udah 2 kali. Belum, baru sekali. Oh, baru sekali. Kapan Kan yang kedua? November, soalnya Astra kayak harus 3 bulan banget gitu nunggunya kan. Lama juga. Lumayan. Ya, namanya juga demi. Berarti sekarang di rumah aja? Bertahan hidup. Udah di apart gua. Oh, di apart. Oke. Itu aja pertanyaan pertama. Kita langsung ke nomor 2. Kita langsung ke intisari dari video ini. Enggak sih sebenarnya. Ada apa sih sebenarnya sama 27? Ada apa sebenarnya? Kita ngobrol aja. Ada apa nih pertanyaannya nih? Ada yang kawin. Ada yang kawin. Udah gitu ya, dan kayak ya daripada diungkit-ungkit masa lalunya, padahal udah ada yang maju untuk berumah tangga segala macam, ya udahan aja gitu maksudnya. Gitu. Tapi kemarin dihapus channelnya kan. Tapi kemarin sempet bikin konten lagi ya. Cuman sibuk benar Bapak Tio itu. Iya. Kayak nggak bakal bisa rutin. Fun fact nih bagi yang belum tahu, ini sebenarnya ada cerita lucu antara gue dan 27 ini. Jadi cerita dikit kali ya Kak Tommy, bener ya. Jadi gini, gue tuh udah tahu dua entitas ini, Tommy dan Tio ini sebenarnya dari sebelum gue ngewota. Jadi waktu itu gue dapet tugas gitu kan, buat wawancara semacam bisnis kreatif gitu. Akhirnya gue dapet kesempatan buat wawancara Bapak Tio gitu kan. Kita ngobrol bareng aja kayak biasa. Terus pas gue lihat belakang, ada Kak Tommy gitu kan, tiba-tiba aja tuh ada. Habis itu ya udah, setelah wawancara selesai, kita gue foto sama Kak Tio sih gitu kan. Difotoin sama Kak Tommy. Gua yang fotoin. Yang fotoin Kak Tommy nih. Fotonya ntar gue tunjukin di tengah ya, itu fotonya. Nah, habis itu udah tuh biasa aja. Terus berbulan gue juga lagi down banget tuh di kuliah gue nyari hiburan lah. Ya, gue nyari JKT48 gitu, ya udah itu kan ini. Terus pas gue lihat YouTuber Wota, ada TG Purnama gitu kan, terus ada Gilangsat gitu. Ini siapa nih, kok ada 27 nih, 2 orang ini. Lah ini bukan yang waktu itu wawancara ya. Lah bener, ternyata mereka juga Wota. Jadi kayak cerita lucu aja gitu. Ya udah ngewota nikah gitu kan. Tambah juga kehidupan gitu ya. Habis itu nikah, tiba-tiba jadi bos magang gue. Jadi kayak lucu aja gitu hubungan gue dan X27 ini. Jadi kayak lucu aja gitu. Ya itu adalah sedikit cerita lah ya. Oke. Hidup tuh gak bisa ditebak memang ya. Oke. Ya. Oke, itu berarti ada apa dengan 27, ada yang kawin gitu ya jawabannya? Ya sih. Semua orang tahu aja. Oke, lanjutlah kalau gitu. Jadi sesuai judulnya gitu. Ntar judulnya tuh rencananya pengen dijudulin Life After Ngidol JKT48. Nah, gitu. Jadi, karena yang ini boleh pakai gue ya, maksudnya biar kita boleh sih kan. Karena yang gue lihat dari kehidupan Kak Tommy ini sekarang tuh nggak pernah mendeklarasikan pensiun atau cuti atau apalah dari kehidupan Wota gitu kan. Tapi kalau biasanya orang-orang bilang ya. Gue udahan, gue pensiun atau apalah gitu kan. Tapi semua Wota sekarang lagi dibilang pensiun karena teater nggak buka tuh satu kan. Walaupun masih ada yang mention member gitu kan. Nah masalahnya, gue masih mention Jesslyn loh. Nah ini baru pengen diomongin, masalahnya Kak Tommy ini masih mention Jesslyn doang gitu. Jadi apakah pertanyaannya adalah apakah masih Wota gitu, itu pertama. Dan kalau misalnya sudah enggak, apa sih rasanya gitu setelah
sudah gitu dari dunia wota ini? Boleh dijawab deh. Boleh. Gue kalau dibilang masih wota sebenarnya masih aja kalau dilihat dari sosmed gue kan juga tidak berbohong kan. Cuman Ya. kayak gue rem aja karena buat gue kenikmatan ngidol tuh kalau lu nonton sama lu two shot. Sekarang lagi nggak bisa nonton, nggak bisa two shot. Iya, setuju. Terus gue nggak bilang apa-apa biar gue kalau balik lagi juga kayak udah nggak ada konsekuensi kan. Katanya pensiun, kagak nggak pernah bilang gitu. Gue menunggu teater buka sebenarnya di sini. Makanya gue lempeng aja diem, garuk-garuk gitu doang. Tapi gue masih aja sebenarnya menikmati, cuman nggak aktif. Cuma gue tahu apa yang terjadi, gue tahu cuma kayak otak cuma gitu doang. Nah, kebetulan otak gitu. nah, kebetulan Kak Tommy kan ngomong kayak gitu ya. Maksudnya apa gitu rasanya sekarang sudah ya bisa dibilang dikenal sama beberapa ex-member gitu. Walaupun menurut gue pribadi ya mereka juga manusia biasa. Coba kan menurut kan kalau itu gue pribadi cuman Wota nggak cuma gue doang atau Kak Tommy doang kan. Berarti ada aja tuh pikiran kemana-mana kayak wah Skyman privilege atau apalah gitu. Menurut Kak Tommy ada nggak sih bedanya gitu? Nggak ada, biasa aja sih. Ya pada akhirnya cuma kayak ketemu bla bla ngobrol dan kayak memang kan secara teori gue orangnya nggak serius ngapa-ngapain kan. Jadi kayak ya udah santai aja gue. Kalau lagi diajak ya ikut, kalau enggak ya enggak pernah gue. Ya kan gue nggak minta dalam posisi seperti ini kan, gue nggak minta dia lo kawin dong biar gue bisa dapat kenalan SR kan, kagak juga gitu kan. Biasa aja sih, gue sih masih happy aja. Kayak hidup gue lagi comfort zone banget, gue lagi nggak mau memperkeruh dengan macam-macam lah intinya. Menjawab gak sih? Gue kayak nggak menjawab ya? Nggak menjawab. Itu menjawab karena balik lagi gitu kan karena Wota kan apa namanya biar Wota ini tahu gitu maksudnya kalau misalnya kita dikenal ex member juga ya udah sama aja gitu kan. Kayak sama aja lu tetep nggak berarti DM lu kalau lu nge-DM siapa-siapa dibales gitu kan, enggak tuh. Oke. Nggak bakal tahu-tahu dirit kan, nggak bakal, sama aja kok. Oke, berarti nggak di follow back juga ibaratnya gitu, iya, sama iya. aja. Oke, berarti kayak lu sama kan aja. harus ya kan harus nyaman kan kalau mau ngapa-ngapain tuh, kalau emang enggak ya udah chill. Oke, tetap apa namanya ya ex member juga ya udah gitu kan maksudnya manusia juga gitu kan, dan mereka juga punya kehidupan lain kan. nah iya betul. Dan Nah gue anaknya mager kemana-mana kan, jadi ya udah gue di sini aja gitu. oke. Mager, gue anaknya mager, percuma gue itu. Setelah mengurangi gitu kehidupan Wota nih bagaimana, apakah finansial aman? Oh iya betul sekali, lancar semua, saya jadi bisa ngisi interior macam-macam lah. Lancar ya, oke. Iya, jadi bisa beli perabot gitu ibaratnya karena nggak apa-ngapain kan. Oke. Kalau mau teater kan kayak minimal 500.000 kan sekarang, terus kayak ya udah lu jadi hemat aja, bisa buat hal lain dan enjoy aja kok. Dan gue kan juga nggak showroom, gue nggak tahu caranya, malah gue nonton showroom gimana gue nggak tahu, gue udah nggak pernah voice note lagi apa namanya, video call gue nggak pernah juga karena yang gue suka udah nggak ada kan. Emang siapa yang suka? Maksudnya dulu kan gue Aya gitu kan, gue gitu. cuma sama Aya dulu video call. Sebenarnya gue sama Jesslyn juga kayak nggak pernah ngobrol, gue nggak tahu mau ngobrol apa, gue suka aja liatnya tapi nggak pernah gue apa-apain. Anda bukannya pernah ngontenin VC bareng Vivi bukan? Ya kan udah nggak ada kan Vivi Iya kan, sih, udah cabut juga kan. Iya sih. Berarti dulu emang cuma ayah-ayahan aja ya? Iya betul. Oh iya betul sama Shani. Betul baik lu. Iya. Oke. Sebenarnya itu aja sih intinya. Berarti biasa aja. Jawaban Anda kurang seru sebenarnya. Gak ada, memang gak seru Pak, hidup gue tuh gak seseru itu, biasa aja. Mas aja gue, lu mau apa sih? Cuma kamarnya ungu lampunya gitu aja, gak ada bedanya. Oke, mungkin boleh kali ngobrolin dulu pas Ngewota dulu. Enggak, karena yang gue lihat ya dari kehidupan Ngewota Kak Tommy dan teman-teman ini kan bikin Idol JKT itu kan. Abis itu langsung 27 atau ada lagi nggak sih setelah Idol JKT? Enggak, ada JKT gue pacaran terus bikin 27 abis putus sama Tio.
Oh gitu, oke. Gitu. Kalau gue lagi nggak ngedol berarti gue lagi pacaran. Oh iya, oke. Karena apa maksudnya yang gue bilang itu ada menurut gue ya fase aneh UMN48 itu loh. Karena menurut gue kayak emang Katomi bisa nyanyi. Kayaknya nggak bisa nyanyi kok tiba-tiba ada UMN48. Gimana sih cerita? Coba ceritain. Coba gue penasaran aja gitu. Sejarahnya. Gue penasaran aja ini mah. Jadi pada zaman JKT awal-awal masih sama Pocari Sweat, mereka tuh sering ada iklannya gitu kan. Terus sampai bikin konten menari apa sih? Gue lupa tuh Heavy Rotation apa-apa direkam gitu kan. Nah, terus suatu hari ada Valentine, mau Valentine nih. Terus JKT itu ngeluarin video Valentine lah ceritanya. Terus kita parodiin aja sebenarnya kayak gitu. Terus karena kita di UMN, ya udah UMN48 gitu. Jadi kayak kita jadi kalau JKT kan sisterhood-nya AKB. Nah, kalau kita tuh brotherhood-nya ya itu brother grupnya Iya, brother. AKB zaman dulu ceritanya. Kita unofficial brother group dulu ceritanya. Oh, Iya, gitu. terus kayak abis itu Andre Pepe pagi-pagi subuh-subuh di FX terus kita rekam. Itu video pertama itu rekaman kita ngerekam orang lagi Andre fotopack. Oh, iya, oke. Nggak, Terus cuma habis itu fotonya jelek-jelek. Zaman dulu kan. Terus kayak anjing jelek bangke. semua. Terus gue ngaca gue nggak jelek nih kayaknya nih, nggak sejelek itu. Bangke. Bikin konten kayak gitu ceritanya dulu. Masya Allah. Kan Karma. sombong sih. Enggak, serius lah zaman dulu, buset. Berarti Wah itu kacau. 2012 kah? Yoi, Itu 2012. awal-awal tuh Gila lu. berarti. Lu masih apa 2012 SMP? Iya, SMP. Masuk SMP tuh. Oh, iya nggak ngomong-ngomong apa namanya kan UMN48 gitu kan Katomi termasuk dong kan. Yoi. Katio juga nggak? Awalnya enggak, dulu enggak Awalnya dia. nggak. Tapi habis itu join. Habis itu kita nonton second anniversary di tenis indoor. Oh di Senayan lah, gue lupa tenis indoor atau ya pokoknya di Senayan sana kita nonton. Terus habis itu dia join, baru habis itu mulai ikut gitu kita. Perannya Katio dan Katomi di UMN48 tuh ngapain? Nggak apa-apa, ngebanci aja sih, kita sih suka ya di depan kamera ya sebenarnya ya. Terus karena kita, ya itu kendaraan politik lah secara bahasa kasarnya kan. Heeh. Ya siapa sih yang saat itu nggak mau diwarok segala macam, kan lumayan kan daripada dulu kan nge-tweet segala macem biar di like, ya kita bikin video aja. Nggak nggak semulia itu, kita pengen dilihat member juga aja biar kalau nonton kita udah ada yang kenal minimal gitu sih. Cuma maksudnya Katomi megang apa gitu. Katio megang apa? Maksudnya kayak kan UMN48 itu kan akustikan kan. Gak ada itu. Oh, kagak Kebetulan ada. aja waktu itu ada satu namanya Surya. Dia di Jepang sekarang, dia tuh suaranya sangat bagus. Oke. Nah, terus beberapa yang lain tuh bisa alat musik. Gian bisa gitar, si Aryo bisa gitar yang melodi, si Iwan bisa gitar, ada yang bisa drum, gue sama Tio nggak bisa apa-apain, nggak bisa alat musik, nggak bisa nyanyi. Jadi kita meramaikan saja. Oh gitu. Gitu. Betul. Kita tuh Oke. kan bilang itu kendaraan politiknya udah yang bisa nyanyi nih. Oke Backup lah kita vokal lah bikin. ya. Padahal gue nggak bisa nyanyi gitu. Gue suka nyanyi tapi suara gue jelek gitu ya sebenarnya. Oke. Oke, paham. Makanya sempet mikir juga, Iya. Katomi Katio ngapain gitu di UMN48. Iya. Itu pertanyaan gue doang sih Kayaknya sebenarnya. kita nggak bisa apa. Gue sangat sadar suara gue tuh nggak enak. Gue nggak pernah bisa nyanyi sama Iwan, apalagi tuh gue baru 2 bait gue udah pasti disuruh berhenti nyanyi gitu karena suara gue emang nggak enak. Oke. Mau denger nih? Jangan, nggak usah. Oh, siap. Dulu pas lagi ngewota kan Katomi Katio adalah salah 2 wota yang terkenal gitu ya. Pada masanya ya. Ya karena punya konten gitu ya. Gitu, karena punya konten gitu. Apakah karena orang-orang banyak asumsi ini itu apakah benar gitu pernah deket sama member atau gimana gitu kan kita tidak tahu nih kan ujung-ujungnya juga nikah sama ex member beneran. Itu kan Tio, kan gue cupu. Ya kan Tapi pernah. Nah itu dia. Tapi pernah. Nah, Gue pernah ada prestasi minimal. Oke. Cerita lah. Apa sih rasanya pernah deket sama member? Gue gak tahu siapa tapi kan membernya.
Jadi kayak feel-nya aja gitu. Gak usah nyebut nama tapi. Feel-nya sih seneng ya waktu itu ya, karena tahu-tahu pada saat zaman member kagak punya Instagram official tuh, tahu-tahu ada Berarti yang udah lama banget nge-DM. dong. Lumayan. Oh. Kan abis itu gue pacaran karena gue patah hati waktu itu. Akhirnya gue gitu ceritanya. Hati gue lemah, gue soft boy gue. Tofu boy gue, tahu hati gue gitu. Ya udah gitu tahu-tahu, terus ngobrol-ngobrol. Saat itu sampai gue punya beberapa privilege lebih gitu. Dari wota lainnya gitu lah ya. Apa? Privilege lebih dari wota lain gitu. Iya. Sebenarnya jadi kayak kalau gue mau tuh shot atau apa, gue bisa request pakai baju ini dong, kayak gitu. Sempet tuh pada masanya gue sempet bisa kayak gitu tuh. Ngomong ke membernya apa? Iyalah. Oh, oke. Oke. Berarti itu udah cukup lama dong ya, katanya sebelum apa? Sebelum apa tadi? Sebelum ada Instagram atau apa? Sebelum ada Instagram official. Gue lupa nih waktu itu udah ada belum ya, apa itu gue pakai akun private gitu memang. Oh, akun private. Maksudnya gimana? Akun Instagram yang private gitu maksudnya. Oh, iya. Apa sih sebutannya? Second account maksudnya. Oh, oke. Tapi member gitu. Iya dong. Oke. Berarti waktu itu apalagi Katio masih api-apinya gitu ya ngotanya. Gila kacau tuh. Terus habis itu gue nggak tahu, kayaknya emang gue yang salah mengartikan sinyal atau gimana, akhirnya nggak lanjut. Terus habis itu gue kayak ya udah, gue habis itu pacaran deh bersama wanita yang bukan idol 3 tahun. Nah habis itu putus, lanjut lagi idol, terus kayak happy lagi gitu ceritanya. Kenapa nggak kan udah deket nih sama member nih, udah deket, bisa dibilang udah deket apa, pokoknya udah ya punya privilege lebih lah sama member ini gitu kan. Pada saat itu. Pada saat itu. Terus maksudnya kenapa nggak dilanjutin gitu? Kan bisa aja ada sesuatu yang terjadi. Bisa aja sebenarnya, cuma gue tuh banyak pikiran gitu, gue takut mengecewakan, dan saat itu gue cuma freelance, gue nggak punya kerjaan. Oh gitu. Gue kayak enggak dah. Tau gak sih perasaan kayak jangan dulu deh, kayak gue nggak bisa bikin dia happy deh atau gimana gitu, atau kayak gue aja nggak bisa bikin gue happy, masa gue mau ada orang lain lagi gitu. Jadi kayak nggak dulu deh gitu. Dan sekarang sih gue cukup nyesel karena nggak dulu deh itu, tapi ya udahlah, namanya juga hidup kan ya. Oke. Jadi jujur gue juga penasaran jadinya, maksudnya apa, kan memang nggak boleh disebut namanya lah ya gitu kan, nggak boleh disebut. Dan Kak Tommy bilang udah lama gitu kan, maksudnya udah lumayan lama pas deket sama member. Apanya nih, sorry, coba diulang. Maksudnya deket sama membernya udah lumayan lama. Lumayan lamanya tuh bukan hubungan yang lama, maksudnya jedanya yang lama nih. Maksudnya? Hubungannya mah bentar banget, nggak nyampe 3 bulan. Iya, nggak, maksudnya Kak Tommy kenalnya sama member yang lama gitu loh. Kak Tommy tuh deketnya sama member yang lama, member lama gitu. Oh. Member era lama, ya kan? Iya, yang Gen 4 ke bawah lah ya. Oh, Gen 4 ke bawah, oke. Boleh lah, maksudnya apakah dia top tier atau mid card atau biasa aja. Walaupun sebenarnya gue juga nggak hafal sih sebenarnya member-member zaman dulu tuh. Iya. Lumayan kok. Lumayan. Oh, oke. Aduh, gue juga nggak tahu sih sebenarnya member zaman dulu tuh. Iya. Apa tuh? Itu kan Kak Tommy. Habis itu apa nih? Habis itu kita serempet dikit ke Katio. Oke. Kehidupan wotanya tuh dulu gimana? Apakah sejalan sama Kak Tommy atau justru beda? Karena yang kita tahu kan Kak Tommy dan Katio dari kuliah tuh udah berdua mulu kan. Yoi. Gimana, coba boleh sharing dikit lah gitu. Tadi ngomongnya gitu. Kalau pertanyaannya jalannya sama apa enggak, beda. Oh, menarik. Karena entah bagaimana tuh takdirnya Tio kalau soal hubungan wanita tuh lebih bagus dari gue. Oke. Itu, udah gitu ya jawabannya. Jadi bagus, jalannya Tio tuh bagus. Oke. Kalau Kak Tommy kan pernah, itu tuh yang Kak Tommy bilang pacaran terus berhenti ngidol kan? Apakah Kak Tio juga pernah begitu berhenti ngidol buat pacaran? Iya. Oh, oke. Saat itu iya.
kita sama-sama lagi pacaran, gue sama Tio, makanya iya. nggak apa-ngapain kita. Terus itu lagi chill aja. Bener-bener berhenti tuh ngidol tuh. Okay. Berarti conclusionnya adalah ya biasa aja, life after biasa ngidol. Aja sebenarnya. Ya karena ya gitu, gue tuh orangnya kayak serius tapi nggak serius, tau gak sih? Maksudnya gue ngapa-ngapain gue serius, tapi sebenarnya nggak seserius itu. Jadi kalau orang lihat kayak wah gila nih orang ngidol, padahal gue nggak serius di situ. Wah gila nih Tommy gini banget, enggak juga padahal gitu. Maksudnya gue pinter aja. Kalau dilihat dari luar gue kayak serius melakukan sesuatu, padahal gue main-main gitu loh. Jelek itu sebenarnya, jelek gitu. Tapi kayak ya gitulah. Makanya gue santai aja sebenarnya. Oke. Kayak ya gitu. Ya kan kita nggak bisa ngatur apa yang dilihat orang kan. Jadi kayak ya. Sebenarnya kalau ngomongin Katio ya, gue tuh sebenarnya udah wanti-wanti dari yang kan ada Discord 27 kan ya. Yo. Jadi waktu itu yang Katio nge-spill ini line up mau member mau apa ya? Kayaknya comeback teater gitu. Jadi kayak ada di Katio tuh pernah, nggak tahu siapa tapi di nama Discordnya sih 27. Kan Katio nggak pernah pakai nama aslinya kan kalau di Discord kan. Ya kan? Yeah. Shit, gue lupa banget lagi, ingetan gue tuh cuma kayak gajah nih, kayak gue lupa setelah berapa lama ya. Terus Katio tuh sempat nge-spill itu apa? Waktu itu bakal ada Kinjira Reta Futari kan berdua tuh. Katio kayak ngeridel gitu. Shania Gracia dan Shani gak boleh bersatu karena terlarang ya. Beneran Kinjira Reta Futari Gre sama Shani gitu. Kayak udah ketahuan dari situ. Juga. Oh itu lu nebaknya dari situ udah tahu. Iya, udah ketahuan dari situ. Tapi lu nebak itu kan lu nebak Tio nih. Lu pernah nebak gua enggak? Apa dalam konspirasi lu pernah nebak gua ngapain coba? Siapa tahu bener. Oke, sebelum itu gue kira Katio tuh apa namanya kenal sama officialnya, mungkin sama Kak Putri gitu kan. Pak Pebaya ya. Iya, Pebaya. Iya, Pebaya ya. Gue kira tuh dari situ, ternyata duar gitu kan. Nah, kalau Kak Tommy jujur nggak pernah ada apa-apa sih. Maksudnya nggak pernah kelihatan di permukaan gitu, nggak pernah. Memang nggak ada. Emang nggak ada. Bagus ya, berarti lu bagus, insting lu bagus. Paling ini sih, ada satu hal yang agak janggal di gue waktu itu, kalau nggak salah graduation K3 apa ya? Atau pengumuman itu yang paling itu yang pengumuman restrukturasi 11 Januari tuh. Apa ya? Gue lupa lagi. Restrukturasi. Apa? Putus-putus? Restrukturasi. Penebangan pohon sakura itu. Oh ya. Kalau nggak salah tuh siangnya Kak Tommy sempat ngomong, siap-siap ya. Oh ya. Apakah itu konspirasi atau apa? Oh ya. Apakah gue ngomong kayak gitu ya? Setahu gue memang gue kayak seinget gue memang gue dapat suatu insight tapi gue lupa dari siapa deh. Katio mungkin? Enggak mungkin dia tahu yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak gue dapat dari suatu tempat deh. Tapi dari official, maksudnya dari JKT juga atau Wota? Kayak di Wota deh, gue dapat dari Wota deh. Cuma saat itu memang kayak sekilas doang, kayak ini gue bikin ribut di Discord gitu doang gue waktu itu. Oh, jadi kayak kebetulan aja gue kayak oh bener. Kan kadang-kadang gue suka nebak, kadang-kadang bener gitu kan, makanya kayak gitu. Siapa tahu bener lagi, saat itu posisinya kayak gitu gue. Berarti mungkin kayak situasinya Kak Tommy dibilang juga siap-siap, terus kayak Kak Tommy nggak tahu ada apa, ngomong aja dulu di Discord gitu kan? Ngomong aja dulu. Kan pasti ada gitu kan, di Twitter kan pasti ada beberapa dulu ribut apa nih. Terus kayak kalau ya kayaknya possible nih, baru siap-siap guys gitu. Ada. Tapi pas resto pinter nebak aja, bukan tahu gitu. Tapi pas resto ini jujur-jujurnya pas resto Kak Tommy kaget juga atau enggak? Enggak. Oh, oke. Karena enggak, karena kan kelihatan
ada yang sudah tidak begitu niat di situ kan, atau ada yang kayak udah mau lanjut kuliah atau udah mau ngapain kan beberapa kelihatan toh karena gue sering nonton teater waktu itu kan. Kayaknya udah nggak ada motivasi atau gimana gitu kayak dan kayaknya ada beberapa yang udah mau lulus kuliah, udah ada yang mau apa jadi kayak dan posisinya lagi susah kan, lagi nggak ada teater segala macem kan, kayaknya ini waktu yang tepat kalau udah pada ada yang mau nggak lanjutin kontrak nih gitu, jadi kayak nggak sekaget itu. Kaget sama line up-nya tapi rekonstruksinya nggak kaget. Oh gitu, kaget sama line up-nya tapi bukan nggak kaget sama Deathstroke-nya. Oke. Sama sih sebenarnya. Gue kira Kak Tommy nggak kaget sama Deathstroke kayak pengumumannya. Oh, enggak, gue nggak kaget. Maksudnya? Gue nggak kaget. Gue kagetnya sama line up-nya, tahu lu. Iya. Kok Tasya, lu kok Lala kayak gitu tuh, itu yang gue kagetnya tuh kayak gitu. Oke. Kok indie gitu tuh. Kaget. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue tanyakan dari kehidupan Kak Tommy karena kalau nggak nanya gue lagi sibuk apa sih sampai nggak ngewota? Oh iya. Parah nih, gue nunggu gitu tadi nih. Oke. Iya. Terus sebenarnya tadi pengen nanya itu tapi kayak ada yang lebih menarik gitu. Hanya aja kan biasanya itu kenapa nggak begini karena begitunya nih. Iya benar juga sih. Kan ini nih udah nggak ngewota maksudnya. Karena gue kadang bingung juga sih kalau mau nanya gitu karena semua wota sekarang lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga jadi kayak juga ya. Iya makanya kan. Iya. Bahkan gue. Ya oke deh untuk Kak Tommy. Kalau misalnya sekarang nggak pandemi juga Kak Tommy belum tentu teateran kan, ya kan? Maksudnya belum tentu aktif ngewota kan? Kalau nggak ada yang ngajak. Gitu. Berarti tergantung teman lah ya. Tergantung karena kayak aduh gue males di Jakarta sendirian malam-malam gitu, nggak ada teman pulang gitu ibaratnya tuh. Ya kalau tahu kan gue ada janji tuh sama si TG sebenarnya mau nonton, tahu-tahu PPKM lagi nggak sempet. Udah mau tuh, udah kayak Juni gue mau nonton atau Juli gitu gue lupa tuh. Setlist apa? Lupa. Setlist sih RKJ. Oh RKJ. Keren SNM tuh. Nah, gue mau nonton sebenarnya. Mau tuh shot. Gitu. Tuh shot tuh masih pakai partisi nggak sih? Masih dong. Oh masih. Tapi udah nggak pakai masker membernya. Kita yang pakai masker. Membernya pakai face shield. Oh nggak kelihatan kemarin. Kitanya pakai masker. Ada pagar warnetnya gitu ya, transparan. Okay. Harusnya Kak Tommy nyobain private talk tuh kemarin tuh. Nggak sempet nyobain private talk ya? Enggak. Gue pengen tapi internet gue nih lihat nih kayak apa nih. Private talk bukan video call. Private talk tuh apa? Oh nggak tahu private talk? Kita datang ke teater. Jadi gini private talk itu kayak handshake. Tapi private talk itu kayak handshake tapi dia di bilik. Tapi kita duduk kayak dinner gitu tapi tetap pakai ini karena prokes kan. Harganya 250.000 dapat berapa menit gitu? 2 menit. Berapa menit? Wah. 2 menit dapat 2 menit 250.000. Gue bukan ada mau bilang murah ya, tapi itu kayak daripada handshake itu lebih bagus, lebih menarik gitu. Iya sih emang, lebih intim juga. Sekali. Sambil duduk. Ya iyalah maksudnya sambil engklek. Enggak kan kalau handshake sambil berdiri. Mau dong. Ntar kalau kalau ada gue kabarin. Soalnya sekarang lagi begini juga member tuh lagi baru pada balik latihan. Anjir tau dari mana gue? Vaksin tapi aman. Kan baru sekali. Tetap aman, AstraZeneca loh saya. Oh gitu, private talk itu datang di teater itu di teater. Di teater. Ya tiba-tiba bentar, gambarnya berhenti. Oh ya, sekarang enggak kan? Enggak. Ya, ada Jesselyn tuh, private talk ada Jesselyn. Ya ada lah, masa nggak ada? Wah, Shani nih berarti nih. Sikat. Tapi ya itu sih paling SO-nya cepet banget. Kalau kayak gitu-gitu. Cara belinya pakai apa sih? Tiket.com ya? Enggak di Poin, kayak beli handshake. Kayak beli handshake. Nice. Dan sekarang Poin udah bisa pakai GoPay. OVO.
GoPay belum? Gue lupa, kayaknya OVO deh. Ayah nih. Perasaan kerja sama GoPlay, kenapa kagak ini? Atau bisa kalau nggak salah GoPay dan OVO tuh. Tapi kalau mau dapat bonus harus ngisi 1 juta apa? Oh, bonusnya berapa persen? 10%? Kayaknya sama deh. Sama apa? Gue nya nggak tahu. Kan kalau kita beli apa di ini 100.000 dapat bonus 5.000. Ya, 10.000 ya? 10.000. Tapi itu baru kalau 1 juta lebih. 1 juta. Aduh, lu lagi mau beli airsoft lagi. Ya udahlah, private talk dah. Oke. Siapa gue? Jesslyn lah. Gak bisa gue kayak ngomong, kayak gue sama Jesslyn sebenarnya nggak cocok, gue aja suka liatnya. Tapi kayak kalau ngobrol kita nggak nyambung deh. Ini jadi pertanyaan yang menarik. Ini jadi topik yang menarik. Kenapa Kak Tommy kepincut sama Jesslyn? Walaupun udah dari dulu sih, cuma kayak ada apa gitu. Gue suka lihat Jesslyn nih, iya kan. Terus tiap kali gue suka Jesslyn, kalian pada cie gitu, kayak Tio pun juga cie. Akhirnya gue lanjutin aja Jesslyn ya. Sebenarnya gue kayak nggak sesuka itu, tapi suka gitu kan. Gue sangat yakin kayaknya gue nggak cocok sebenarnya, tapi gue suka liatnya. Tapi kayaknya iya sih kalau nyari-nyari topik itu Kak Tommy Jesslyn tuh kayaknya nggak nyambung deh. Kayaknya. Cuma gue suka cincin glodok banget, gue suka banget nih. Tapi emang cakep sih. Diam lo. Pergi lo jauh-jauh, gak usah Jesslyn aku. Nah tapi cuma kenapa maksudnya Kak Tommy tuh hampir setiap hari mention Jesslyn gitu loh. Gak setiap hari, cuma fotonya doang yang gue reply. Masa? Iya. Sama kalau berupa pertanyaan, kalau gue sempet gue balas, tapi seringnya gue foto. Kalau ngobrolin kartu-kartu RO tuh gue gak pernah balas. Secara gue yang lumayan sering sih nonton Jesslyn showroom. Apa namanya, kayaknya gak berani-beraninya lu nonton showroom Jesslyn. Semua gue tontonin sebenernya. Oke. Apa namanya, Kak Tommy tuh gak bakal nyambung ngobrolnya sama Jesslyn. Ya. Tapi cobalah private talk lah. Kali aja gitu kan pas Kak Tommy masuk bilik langsung tahu dia. Oh ini. Wah ini si bangsat nih. Hai mulu lu. Ya maaf. Tapi masih nge-DM juga berarti ya Jesslyn ya? Oh selalu, tapi kalau foto. Oh iya. Gak pernah gue DM good morning saat menjalani hari, gak pernah. Tapi kalau foto story ya, update story foto ya. Wah foto nih. Okay. Baby ya, itu baru gue. Sebenarnya kalau ngobrol nyambung ya sebenarnya ya, gue tuh paling nyambung ngobrol sama si Shani tau sebenarnya. Oke. Sama seorang Jawa aja gitu sih, gue kayak ngedenger teman SMA gue ngobrol. Iya. Tapi kenapa nggak pernah mention Shani? Nggak tahu sih. Karena pernah nggak bakal kebaca. Iya sih. Karena banyak yang reply, percuma. Iya sih. Atem itu gue nggak mau. Kalau Jesslyn kan mungkin kebaca sekali scroll. Kalau Shani, wah Shani ngepost nih, yang reply sudah 179 orang. 2 detik. Gitu. Kagak jadi dah. Gitu. Oke, terakhir. Kali ini seriusnya saran buat teman-teman Wota lah yang masih aktif, saran apapun itulah. Bagus, lanjutkan. Itu hobi yang menarik kok, namanya juga hobi kan. Yeah. Cuman kalau ada apa-apa, ada skandal apa ya jangan butthurt. Jangan polos-polos banget lah. Gitu dah, itu. Iya. Itu aja. Tapi kan masalahnya ada yang butthurtnya tuh dibuat-buat gitu loh. Emang iya? Maksudnya ditubirin. Oh, ya emang layak ditubir itu bumbunya. Iya sih. Tubir itu bumbu, itu udah. Oh, malah bagus ya, berarti masih engaging sebagai produk nih JKT. Udahlah. Gak apa-apa tubir aja, gak apa-apa, santai. Tetap naik kok JKT kan. Tetap jadi, kalau dicari ngasih ke PH gitu, nawarin harga, lihat nih JKT di Twitter trending terus gitu. Tubir aja. Ini bener-bener berbeda loh sama yang gue undang kemarin. Aduh. Ya percuma, dipadamin juga percuma. Orang-orang yang tubir kan pasti ada. Kalau lo layanin kan engagement. Iya sih. Gue juga bisa kalau tahu-tahu bikin sebuah thread pengkhianatan jika arah terhadap Wota. Gue bikin juga rame, tapi kan gue memilih untuk tidak melakukan itu.
Iya sih, ya. Apa itu? Siapa tahu ntar kopi idol dijual begitu udah 50.000 follower gitu kan bagus tuh bisnis yang menarik namanya. Kayaknya kalian lagi dibodohin deh. Iya, makanya gue juga mikir gitu. Kopi idol tuh kayak bersenang-senang gitu, padahal lagi dibego-begoin cuma aja. Traffic ya, ini bagus ya dapat traffic terus. Bagus lah kopi idol. Gue bakal lebih better. Kok bagus lah kopi idol, bagus lah kalian. Gue bakal lebih better kalau misalnya tiba-tiba betul kopi idol tiba-tiba jual akun. Cuma buat naikin itu naik. Ya nggak bakal langsung dijual sih. Siapa tahu ntar habis itu jualan kalender mereka ntar akhir tahun. Kalender. Ini dia kalender tubir. Kan. Agustus Cikara, Juli siapa? Ntar tweet-tweetnya gitu. Ada tweetnya gitu kan banyak kan. Oke. Kayak ketubir tapi kan. Gua, nah kalau kata mainannya gua, gini, ada wota tubir, ada wota yang support nih, dan beserta membernya yang skandal gitu kan. Nah, gue berdiri di sini sebagai orang ketiga nontonin mereka gitu kayak lucu aja jadinya. Netral lah berarti. Netral. Wah, parah lu gak punya pendirian. Ya kayak gitu lah maksudnya. Yang bener dong. Nonton doang lu. Nonton lah. Hiburan itu lucu aja gitu. Tapi bukan berarti gue ngikut nubirin member enggak, tapi ya nonton aja karena kalau misalnya gue coba redamin susah, udah terjadi gitu kan. Kalau misalnya gue iya sih. Kalau misalnya gue ikut tubir, nah iya kalau misalnya ini gitu. Kalau misalnya gue ikut tubir, ini apa namanya dibilang akun jahat. Jadi ya udah gue tontonin. Jadi gue kayak ngomong doang ya. Jadi ya gue tontonin aja. Itu lucu karena itu semua itu lucu. Gue pun kayak padahal gue nggak ngefollow siapa-siapa aja kan, cuma kan kalian kan ada nge-like tuh. Iya. Ini apaan sini siapa nih? Oh ada nge-like. Jadi tahu deh gue akhirnya. Mungkin jangan pernah bawa HP lah kalau jalan tuh nggak usah. Tapi HP lu 2 lah minimal. HP tugas. Yang moto membernya aja, lu cowoknya nggak usah foto gitu lah, aman. Lucu ya Cika ya, aduh. Kenapa? Setelah gue kan lama nggak lihat Cika kan, setelah tubir tuh gue kayak ngeliatin Cika, oh ya lucu memang ya anak ini. Masnya lucu dalam apa nih? Itu aja, cantik. Oh iya, keren enak lucu dilihat, banget. enak dilihat. Iya. Tapi emang iya sih Cika tuh emang mau ada skandal atau enggak, ya Cika cantik aja gitu. Betul. Kurang emang orang good looking tuh. Kusmudon kita ngelihatnya kan. Kalau orang jelek kan kita udon. Bohong lu, jelek lu. Itulah akhir dari podcast gue bersama Tommy X27 untuk bikin views, tapi nggak tahu sih kalau ada ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Makanya ntar gue taruh Tommy X27 terus gue caps lock gue. X27 temannya, pacarnya. Tapi nggak apa-apa ya antara Tommy X27 nggak apa ya? Ya nggak apa, ya itu kan sesuatu yang tidak bisa gua hapus itu kan, mau gimana emang dulu pernah kok. Iya, oke. Ya kata-kata terakhir apalah? Apa kata-kata terakhir? Ya apapun itu, terserah. Asyhadu alla. Kenapa dia? Kata terakhir lo bilang soalnya. Kata-kata terakhir gua lakukanlah yang membuat kalian bahagia. Oke. Paris adalah tujuan menuju Eiffel. Kenapa semuanya? Oke. Terima kasih sudah mau dihabisi waktunya oleh gua, Kak Tommy. Karena gue tahu lagi nggak bakal ngapa-ngapain gue jadi begini. Oke. Buat teman-teman yang kesel sama Kak Tommy boleh komen di bawah. Di @hi Pratama ya di Twitter. Nah, tuh. Ya, tuh. Akhirnya dia promosi sendiri kan. Oke. Oh, mungkin ada yang rame Twitter gue. Ada yang lain nggak kayak mungkin Artomi atau Pixel Geek gitu? Kayak Hi Pratama aja itu kayak. Hi Pratama aja. Ya. Oke. Tuh yang mau hate comment boleh ke situ ya. Kita diskusi lah di kolom komentar di bawah. Gimana sih
kalian apa, pokoknya ngobrol aja di bawah dah, di komentar di bawah. Terserah kalian mau ngomong apa ya, ntar gue balas satu-satu dah. Kak Tommy juga boleh jawab ya. Nanti gue nimbrung ya. Nih. Nah ya kalau ada yang komen. Bacot gitu. Iya gitu. Iya belum itu tuh gue balas ya. Oke, thank you banget Kak Tommy sudah ini malam ini. Teman-teman juga terima kasih sudah nonton sampai akhir. Please like, comment, subscribe. Kalau mau sawer boleh ke saweria.bagas24. Sekarang gue buka saweria akhirnya. Mantap memang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. And thank you. Ya itu adalah penutupan channel gue. Udah itu aja. Ngaidel aja.